Halo guys, welcome to my channel Venom Play ID. Di video kali ini kita akan mainkan game Ragnarok Open World. Nah, sebelum kita mulai di game ini, ada baiknya coba kalian like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan video atau uploadan terbaru dariku. Oke guys, mari kita mulai video gamenya. Sudah makan? Sudah? Ini adalah hari yang paling biasa dalam waktu panjang Frontera. La la la. Apa ini bakalan ada krisis besar? Mana keadaan genting yang katanya akan terjadi? Mungkin mereka tidak memberitahu warga biasa supaya tidak panik ya. Permisi, boleh tanya jalan? Namaku Rafis. Ini pertama kalinya aku ke Frontera. Meski pernah mendengar kalau kota ini besar dan sudah cari informasi, aku tetap tersesat. Aku cukup kagum dengan 7 keluarga kerajaan. Aku pernah dengar cerita tentang mereka, jadi ingin sekali melihat istana tempat tinggal mereka. Boleh tanya arah ke istananya? Tentu saja. Meski ini juga kunjungan pertama, aku tahu lokasi istananya. Kebetulan searah, kami bisa mengantarmu ke sana. Benarkah? Makasih banyak ya. Ini dia tempatnya. Wah, sungguh mewah dan megah. Sedang berwisata? Perlu penjelasan? Masih ada penjelasan lagi? Apa semua orang di sini seramah ini? Tentu saja kami selalu begitu. Mulai dari mana ya? Bagaimana kalau kita mulai dengan sejarah epik dan menggetarkan 7 keluarga kerajaan yang mengalahkan ular raksasa dan mendirikan kerajaan Run? Itu adalah masa yang kacau. Monster merajalela, rakyat menderita. Jormungand, si ular raksasa, memanfaatkan kekacauan untuk menyerang benua Midgard, menghancurkan segalanya. Saat semua orang sibuk menyelamatkan diri, 7 pahlawan bangkit melawan kekuatan iblis dengan tubuh fana mereka. Dan akhirnya mereka menang. Mereka mendirikan kerajaan Run. Demi menjamin keamanan rakyat, kelangsungan kerajaan, dan pemerintahan oleh orang yang berkompeten, Raja Run dipilih dari 7 keluarga kerajaan yang memiliki kemampuan. Di antara 7 keluarga kerajaan, yang paling terkenal adalah keluarga Gaibor dari Raja Tristan III saat ini. Leluhur mereka, Tristan I, adalah orang yang memberikan serangan terakhir pada ular raksasa Jormungand. Sayangnya, justru karena serangan mematikan itu, keluarga Gaibold juga terkena kutukan Jormungand. Semua putra sulung yang lahir dalam keluarga itu tidak akan hidup lebih dari 20 tahun. Mereka pahlawan sejati, tetapi membawa kutukan bagi keluarganya. Iya, nasib keluarga Tristan sungguh menyedihkan. Bagaimana dengan keluarga lain? Misalnya keluarga Richard. Aku penggemar militer. Kudengar keluarga Richard memegang kekuatan militer Run, ahli strategi dan desain senjata. Tapi mereka selalu rendah hati. Apa mereka juga tinggal di istana sekarang? Maaf, aku kurang paham. Baiklah. Tunggu dulu, kalian belum bayar penjelasan tadi. Harus bayar juga. Kenapa nggak bilang dari tadi? Berapa? 3.000 koin petualangan, tidak menerima kasbon. 3.000? Kamu mau merampok? Mau kabur dari utang?
pemandu wisata nakal minta harga sembarangan. Ada pelanggan yang kabur tanpa bayar. Bukannya kamu biasanya... Sudahlah, kalian berempat ikut aku ke markas Knight sebentar. Lagi? Ayo, pergi saja. Sudahlah, ini uangnya. Hei, kita benar dalam hal ini. Lebih baik kita jelaskan semuanya ke Knight. Waktuku terbatas. Aku tak mau buang-buang waktu di sini. Kalian juga harus melapor ke Knight soal perkelahian di jalan ini. Aku tidak terlibat dalam perkelahian tadi. Kakek, turun cepat, bahaya. Takut apa? Waktu aku jadi Knight terbaik, kamu belum lahir. Eh. Sudah bangun? Gereja. Divisi Perkelahian nomor 55 Lukas dan nomor 56 Scoot. Semoga Odin meredakan amarah kalian dan menyembuhkan luka kalian. Divisi Penggemar Fanatik nomor 40 Bondi. Semoga Odin memberkatimu dengan jalan yang mulus dan semoga kamu punya hidup yang luar biasa. Lolo, aku cinta padamu. Jurusan Kecelakaan Lalu Lintas nomor 89 Xenia, nomor 90. Semoga kalian dijauhkan dari masalah. Giliran kita. Ayo periksa. Berikut nama Xenia, kelas petualang, penyebab cedera ditabrak burung tunggangan orang tua. Apa yang dirasakan? Ada yang sakit? Pergelangan kaki terkilir, pergelangan tangan terpelintir. Memar dan gegar otak ringan. Bukan masalah besar. Kalian berdiri di sana biar kuobati sebentar. Oke, terima kasih. Sama-sama. Silakan tunggu di loket sana untuk mengambil obat. Pasien berikutnya. Permisi, di mana Rafis? Rafis yang mana? Orang yang terluka bersama kita saat kecelakaan itu. Seingatku, cuma kalian berdua yang dibawa masuk karena luka tabrakan. Jangan-jangan begini saja, kalian periksa lagi ke dokter. Pastikan tidak ada luka lain di kepala kalian. Ah, tidak perlu. Maaf mengganggu. Kenapa kamu di sini? Ayo masuk dan lihat apa ada masalah serius. Tidak perlu. Aku lebih baik dari kalian. Setidaknya aku tidak pingsan. Jadi sepertinya tidak ada masalah besar. Lagi pula, aku memang tidak suka suasana di dalam gereja. Patung-patungnya membuatku sesak napas. Oh iya, kakek yang menabrak tadi sudah datang. Aku menolak ganti ruginya karena merepotkan. Kalau kalian merasa perlu, temui saja dia di markas Knight. Sudahlah, luka kita semua sudah diperiksa. Kami hanya khawatir tentangmu. Yakin tidak mau masuk untuk diobati? Tidak perlu. Aku cuma lecet sedikit. Yang paling parah cuma senjata di tasku. Merepotkan juga. Harus cari tempat untuk memperbaikinya. Kudengar ada toko pandai besi terkenal di Frontera. Pemiliknya bernama Holgrahan.
Katanya dia jago, bisa menempa dan memperbaiki segala macam senjata dan perlengkapan. Aku juga sempat kepikiran meminta dia menempa senjata untukku. Pas sekali, kita pergi bareng aja. Mau menempah senjata? Pilih modelnya. Keren, persis seperti yang diceritakan. Rafis jadi mau memperbaiki. Baiklah, coba kulihat dulu. Bahan ini langka. Jarang ada di Run. Hanya ada di utara sana. Dari mana kamu dapat senjata ini? Hadiah dari seseorang. Kenapa? Susah diperbaiki? Kalau susah ya sudah. Bisa sih, tapi butuh waktu. Tunggu ya. Persiapannya besar sekali. Sepertinya memang butuh usaha ekstra. 1, 2, 3, jadi patung. Dilarang bicara, dilarang. Hati-hati! Apa-apaan kamu? Kenapa mengusir teman mainku? Sudahlah, aku akan panggil lagi pakai gulungan sihir. Kali ini jangan coba-coba ganggu mereka lagi. Demi Odin, kabulkanlah permintaanku. Bangkitkan kekuatan monster. Turunlah ke... Sama persis. Kenapa bisa sama persis? Keterlaluan. Barang anak kecil juga mau direbut. Hei, senjatanya sudah diperbaiki. Cepat kemari. Kalian sedang apa tadi? Anak mana? Bukan apa-apa. Cuma tadi aku lihat gulungan pemanggil di tangan anak itu mirip dengan yang baru kupelajari. Jadi ada salah paham sedikit. Sudahlah, senjatanya sudah beres kan? Coba dulu. Ada masalah nggak? Sudah seperti baru lagi. Makasih ya. Jujur aja, setelah kejadian hari ini, mungkin aku akan berpikir 2 kali kalau mau ke Frontera lagi. Terus terang, pengalaman hari ini membuatku sulit untuk punya kenangan indah. Terima kasih banyak untuk kalian berdua. Sampai jumpa lagi. Wah, apa maksudnya semua ini? Ayo pergi, kita sudah buang-buang waktu. Saatnya ke Eden Group. Kalian datang, pemberani sejati dan si peringkat kedua ujian. Kami datang karena menerima misi bantuanmu terkait krisis besar yang sedang dihadapi. Benar sekali. Baru-baru ini kami mendapat informasi bahwa ada mata-mata dari negara suci yang menyelinap ke Frontera dengan membawa artefak suci berbahaya. Tujuannya adalah permata khusus yang baru ditemukan oleh keluarga Richard dari 7 keluarga kerajaan. Menurut informasi, mata-mata itu sudah ada di dalam kota. Kita sudah terlambat untuk mencegat kedatangannya, dan kemungkinan besar dia akan segera melancarkan rencana pencurian atau perampokannya. Dengan pengawasan Frontera yang begitu ketat belakangan ini, memangnya tidak bisa melacak identitasnya?
Sebenarnya, kami sudah mengidentifikasi mata-mata itu berdasarkan informasi dari warga. Wow, hebat! Sudah ditangkap. Tak semudah itu. Mata-mata itu membawa benda suci negara. Kami tak bisa gegabah. Takut dia panik dan mengaktifkan benda itu dan membahayakan Prontera. Benda suci macam apa? Belum jelas, tapi kami harus waspada. Kehancuran kota kuno Glassheim menjadi peringatan bagi kita. Jadi, aku hanya bisa memerintahkan perekrutan rahasia petualang, meminta mereka tetap tenang di kota, dan siap bertindak saat mata-mata mulai Kedengarannya seru. Tapi bagaimana dengan warga biasa di kota? Apa tidak perlu memberitahu mereka situasinya dan mengevakuasi mereka diam-diam? Evakuasi tidak mungkin dilakukan. Hilangnya banyak warga secara tiba-tiba akan terlalu mencolok bagi mata-mata. Lagi pula, sebagian besar penduduk di sini sudah tahu tentang mata-mata itu. Banyak informasi justru berasal dari mereka. Maksudmu mereka tahu ada mata-mata yang menyelundupkan barang berbahaya, tapi masih bisa hidup normal? Jangan remehkan warga Prontera. Mereka sudah melewati banyak hal. Belajarlah dari mereka. Jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Untuk saat ini belum ada yang perlu dilakukan. Cukup tetap di kota dan tunggu perintahku. Kamu datang. Aku baru saja dapat kupon aneh setelah menyelesaikan misi. Oh, itu tiket gacha buat peternakan pet. Bisa dipakai untuk gacha dan mengadopsi pet di sana. Pet? Wah, kalian baru jadi petualang ya? Pet itu rekan yang sangat penting bagi petualang loh. Bisa membantu kalian bertarung. Tiap pet memiliki skill dan keunikan sendiri. Saat bertarung di alam liar, mereka bisa menutupi kelemahan kelas kalian. Yang kerennya lagi, asisten hebat ini cuma butuh sedikit makanan pet saja loh. Seru nih, ayo kita pakai tiketnya di peternakan pet sekarang. Jadi, mulai sekarang dia akan jadi pet kita. Halo, aku Xenia. Mulai sekarang kami yang akan merawatmu. Aku juga tidak tahu. Oh iya, peternakan pet juga memberi kita buku panduan memelihara pet. Wah, sepertinya kita mulai menguasai beberapa triknya. Rasanya dia juga sudah tumbuh lebih besar ya. Hei kawan kecil, ikutlah bersama kami. Kami akan merawatmu dengan baik. Apa itu orangnya? Mencurigakan sekali. Sial, tersesat lagi. Dasar tempat terkutuk. Ayo cepat. Loh, bukannya di sini ya? Salah lagi. Kok rasanya suara ini familiar ya? Travis? Apa? Kita salah ikutin orang. Siapa? Keluar! Hai, kita ketemu lagi. Aku sudah lama mengawasimu. Tersesat ya? Pergi sana! Mau kemana? Biar aku antar deh. Kali ini harganya bisa dinego kok. Pasti lebih baik daripada kamu muter-muter sendiri di sini kan? Bawa aku ke istana. Nah, begitu dong. Ayo ikut aku. Mereka kenapa? Kok aneh ya? Apanya yang aneh? Ini bukan istana. Apa maksudmu bukan? Kamu pikir kamu lebih tahu soal Prontera? Istananya tepat di depan sana. Jangan khawatir. Kali ini aku bawa kamu lewat jalan pintas. Kamu kira aku bodoh?
Terserah mau percaya atau tidak. Kalau tak percaya, aku pergi saja. Kamu? Aku juga di sini. Kalian? Kukira kita teman. Kenapa malah bantu penipu ini? Kamu juga tahu. Cepat pergi. Oh ya? Kalau begitu aku mau lebih jelas lagi. Katakan, seberapa banyak yang kalian tahu? Tak bilang juga tidak masalah. Sayang sekali, kalian termasuk orang-orang yang masih kusukai di sini. Selamat tinggal, sobat. Persiapannya besar sekali. Sepertinya memang butuh usaha ekstra. Si. Sakit sekali. Tak kusangka ternyata dia sekuat itu. Kemampuannya setara petualang tingkat 3 di Eden Group. Tak kusangka ternyata dia mata-matanya. Bagaimana dengan keluarga lain? Misalnya keluarga Richard. Aku penggemar militer. Ku dengar keluarga Richard memegang kekuatan militer rune, ahli strategi dan desain senjata. Tapi mereka selalu rendah hati. Apa mereka juga tinggal di istana sekarang? Lagi pula, aku memang tidak suka suasana di dalam gereja. Patung-patungnya membuatku sesak napas. Bahan ini langka. Jarang ada di Rune. Hanya ada di utara sana. Hadiah dari seseorang. Kenapa? Susah diperbaiki. Benar juga. Ketua bilang mata-mata mengincar permata keluarga Richard. Jadi wajar mereka lebih fokus ke sana. Dan negara suci lebih percaya pada Freya. Jadi wajar mereka enggan masuk gereja yang memuja Odin. Lagi pula, di bagian utara Rune itu wilayah negara suci dan republik kan? Kita jauh lebih ceroboh dari mereka. Benar. Bagaimana keadaanmu? Masih kuat? Baiklah, ayo hadapi momen penentuan. Pantas saja belakangan aku selalu kena masalah. Mau bagaimana lagi? Terpaksa aku harus bertarung habis-habisan. Demi Dewi Freya, ku persembahkan darahku, ku korbankan nyawaku. Itu gulungan iblis milik negara suci. Segel area ini. Bangkitkan kekuatan iblis yang tertidur. Datanglah ke sini. Jangan-jangan. 1, 2, 3. Dilarang bicara, dilarang. Siap.
Sudah kubilang, waktu muda aku ini naik terbaik. Siapa? Kalian telah menunjukkan kinerja luar biasa dalam misi ini. Mendapat pujian dari warga dan pengakuan dari Eden Group. Ini hadiah untuk kalian. Terima kasih, tapi rasanya kami tidak pantas menerimanya. Yang paling berjasa dalam misi ini bukan kami, tapi semua orang di Frontera. Lagi pula, kami hampir tertipu oleh Rafis. Terima saja. Ini juga keinginan semua orang. Untung kalian bertindak cepat. Kalau tidak, pemandu wisata yang memancing musuh itu mungkin dalam bahaya besar. Kami masih mempertimbangkan hasil penanganannya. Mungkin untuk sementara, kami belum bisa berbuat apa-apa padanya. Hanya bisa menahannya dulu. Kenapa? Karena masih ada satu masalah yang belum terselesaikan tentang keberadaan gulungan iblis yang merupakan benda suci kerajaan. Kami curiga mata-mata itu menukar gulungannya, menyembunyikan yang asli di suatu tempat di Frontera. Meski kami tidak tahu alasannya berbuat begitu, tapi mungkin untuk menyimpan ancaman yang lebih besar. Intinya, gulungan iblis mungkin masih ada di dalam kota Frontera. Oh, mau cerita? Kejadian kali ini memang seru. Kamu juga merasa seperti itu kan? Kita memang cocok banget. Oh iya, aku selalu ingin bertanya, kamu mau buat tim petualangan bersama nggak? Kita bisa jalan-jalan, bertualang, keliling benua Midgard bersama. Kita memang sehati. Ayo, kita berangkat ke dunia yang belum pernah kita lihat bersama-sama. Ini adalah hari yang paling biasa dalam waktu panjang Frontera. La la la. Inilah kisah 7 keluarga kerajaan. Terima kasih. Berapa biayanya? Gratis. Semoga kamu menikmati Frontera. Hore! Jalan-jalan lagi ya. Sayang, kamu adalah dewiku. Lulu! Aku sesak napas lagi! Sudah makan? Sudah? 1, 2, 3, jadi patung! Jangan bicara, jangan bergerak!